Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Rifka Zulja. Ilmu komunikasi kelas 3G, yaitu mata kuliah komunikasi pemasaran. Kita akan membahas 5 subbab yang akan dibahas, yaitu 1. Pengertian komunikasi pemasaran. Yang kedua, sasaran. Yang ketiga, tujuan komunikasi pemasaran. Yang keempat, manfaat. Dan yang kelima, ruang lingkup komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antar pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama, yaitu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang memuaskan. Pertukaran informasi, penjelasan-penjelasan yang bersifat membujuk, dan negosiasi merupakan seluruh bagian dari proses tersebut. Dari Manggadalena Asmajasari 1997. Yang kedua, sasaran. Sasaran akhir komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan perusahaan. Ketika kita tetap berhubungan dengan pelanggan, memperlakukan mereka sebagai aset berharga dan mengundang umpan balik, berarti sama saja kita telah membangun fondasi untuk hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Tujuan komunikasi pemasaran meliputi 3 bagian tujuan utama, yaitu 1. Komunikasi informatif, yaitu untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, komunikasi persuasif, yaitu untuk mempengaruhi melakukan pembelian atau menarik konsumen. Dan yang ketiga, komunikasi mengingatkan kembali, yaitu untuk mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang. Manfaat dari komunikasi pemasaran yaitu 1. Mengembangkan visi strategis perusahaan. Dengan menggunakan teknik komunikasi ini akan membantu perusahaan untuk mengembangkan visi yang strategis, berkaitan dengan memanfaatkan peluang pemasaran dan juga perangkat yang dapat membantu perusahaan untuk membuat inovasi terbaru dalam mempromosikan suatu produk. Hal ini akan membuat perusahaan memiliki ciri khas, identitas merek pasar ataupun masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat sadar akan merek produk. Secara tidak langsung, komunikasi yang baik dan benar akan membuat masyarakat menjadi sadar akan merek produk perusahaan meskipun banyak produk serupa dari kompetitor. Keunikan dari ciri khas yang dimiliki sebuah merek mampu mendorong masyarakat lebih mudah mengenali produk. Dan yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan bisa melakukan komunikasi yang strategis dan tepat melalui beberapa media pendukung untuk mempromosikan produk yang dia jual. Perusahaan bisa merancang iklan produk dengan kualitas gambar, video, atau tulisan yang unik, sehingga persaingan antar perusahaan bisa dilakukan secara kompetitif. Yang keempat, memunculkan niat baik. Selanjutnya, melakukan teknik komunikasi ini akan menemukan niat baik perusahaan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan terkait tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga akan dapat itikat baik dari konsumen. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen merupakan unsur terpenting dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, teknik komunikasi yang dilakukan secara tepat akan membentuk hubungan yang baik antar penjual atau perusahaan dengan konsumen, sehingga konsumen memiliki kepercayaan terhadap produk dan melakukan pembelian selanjutnya. Yang keenam, menarik investor. Jika komunikasi dilakukan secara tepat, memiliki ciri khas, dan memiliki nilai lebih baik akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Investor akan merasa puas dengan produk yang diiklankan karena pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Ketujuh, meningkatkan keuntungan perusahaan. Tentu saja jika masyarakat sudah mengetahui produk, menaruh kepercayaan, dan puas terhadap produk akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Karena keinginan produk di masyarakat akan semakin tinggi dan membuat perusahaan terus melakukan produksi. Yang ke-8, memunculkan ide-ide yang inovatif. Jika Anda mengerti teknik komunikasi terkait pemasaran, pastinya membuat Anda semakin kreatif dan inovatif untuk memunculkan ide promosi yang baru dan segar. Dengan mengikuti tren yang sedang terjadi, pastinya perusahaan bisa melakukan promosi produk yang pas. Demikianlah artikel tentang komunikasi perusahaan, begitu dengan tujuan serta yang bisa diterapkan di perusahaan. Namun, tentu saja perusahaan harus menentukan cara strategis pemasaran yang baik agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup. Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Hanya saja sebagian pelaku pemasaran tidak atau belum mengerti ilmu pemasaran, tetapi sebenarnya mereka telah melakukan usaha-usaha pemasaran. 1. Bahkan seringkali orang menyamakan profesi marketer atau pemasaran dengan sales penjual. Namun sebenarnya pemasaran tidaklah sesempit yang identik banyak orang, karena pemasaran berbeda dengan penjualan. Pemasaran lebih merupakan suatu seni menjual produk, sehingga proses penjualan yang dimulai dari perancangan produk sampai dengan setelah produk tersebut dijual. Berbeda dengan penjualan yang hanya berkutat pada terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa. Yang kedua, pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai pertukaran antar mereka dengan pelanggannya. Menurut Phil Coulter, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memperoleh keuntungan dan keinginan mereka.
dengan cara membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. 3. Pengertian yang berbeda diungkapkan oleh AMA atau American Marketing Association, bahwa pemasaran diartikan sebagai sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga promosi, dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu serta tujuan organisasi. Dan yang terakhir, dari beberapa pendapat yang di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan, membujuk, dan menarik konsumen agar menyukai produknya. Memiliki strategis komunikasi pemasaran yang terintegrasi tidak hanya membantu Anda untuk lebih memahami audiens dan merek Anda, tetapi juga dapat membantu menjaga kejelasan tentang siapa organisasi Anda dan bagaimana terus bicara dengan audiens Anda. Ketika pemasaran dan komunikasi terintegrasi secara efektif, Anda lebih mampu berkomunikasi dengan audiens Anda dan mampu melihat hasil dari pemenuhan kebutuhan bisnis Anda dan meningkatkan keuntungan bisnis Anda. Selanjutnya, Anda juga perlu mencatat setiap biaya pemasaran, pengeluaran, dan pemasukan yang terjadi pada bisnis pada sistem akuntansi yang teruji dan sesuai kebutuhan untuk membutuhkan Anda menilai kesehatan finansial dalam bisnis Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.